Halo semuanya. Oke. Halo guys. Halo. Kita general reading. Ini pembacaan energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan segalanya ke Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke? Langsung aja. Kali ini temanya tentang kejutan akhir tahun 2024 ya. Tentang yang akan mengkomunikasikan sesuatu sama kamu, yang akan mendatangi kamu gitu di Desember ini, di akhir tahun ini. Jadi ini kayak kejutan lah, kejutan untukmu di akhir tahun ini, akhir tahun 2024 ya, tentang yang mau mengkomunikasikan sesuatu dan mau mendatangi kamu ya. Oke, kita lihat. Oke. Eh, aku ngerasa ya, mungkin ada seseorang atau siapa ini ya, dia pernah menyerah. Dia pernah menyerah atau putus asa atas hubungannya atau relasinya sama kamu. Mungkin ada hubungan atau relasi yang sangat sulit ya, yang sangat rumit. Ada dramanya, ada masalahnya, bahkan sulit bersama. Jadi dia pernah menyerah, dia pernah putus asa gitu. Tapi sepertinya Desember ini, akhir tahun ini, dia mau berkomunikasi. Dia mau berkomunikasi atau dia mau bicara sesuatu gitu sama dirimu. Beberapa ini mau menjalin silaturahmi atau mau perbaiki silaturahminya sama kamu. Oke? Dan aku lihat ya, ada nanti memberanikan diri gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya ada yang pernah takut, ada yang pernah malu, atau apa ya. Tapi Desember ini akan berani mendatangi kamu. Akan berani mengkomunikasikan sesuatu ya sama dirimu. Beberapa ini tidak mau kehilangan kamu. Ada merasa kamu tuh unik, kamu tuh beda dari yang lain. Atau kamu terbaik. Atau kamu lebih baik dari yang lain. Jadi kayak ya orang ini akan berani berbicara sama kamu, akan berani speak up. Ya supaya kamu bertahan, supaya kamu jangan pergi. Jangan pergi ya. Oke. Siapa ya? Siapa ini? Oke. Ini ada hubungan atau relasi yang mungkin nggak jelas ya. Ada sih hubungan relasi nggak jelas gitu. Beberapa ya kayak deket aja, deket gitu. Atau pernah dekat, pernah ada urusan. Tapi pengen ada urusan lagi sama kamu. Pengen ketemu lagi. Atau pengen berkomunikasi lagi. Ya itu sih. Dia ngerasa cocok sama kamu, dia ngerasa lengkap sama kamu. Ada merasa ya kamu istimewa sih. Kamu mengerti dia, memahami dia.
atau ada orang-orang ngerasa satu frekuensi sama kamu ya. Itu sih. Oke, dan aku lihat ada nanti banyak orang ya. Ada nanti banyak keluarga, banyak teman. Ini akan kirim pesan sama kamu atau akan mendatangimu. Ya, supaya berkumpul sama kamu. Oke? Eh, Aku lihat ada juga nih butuh pertolongan atau butuh bantuan, ya. Ya, orang seperti ini mau berkomunikasi. Tapi ya itu sih, kok pas butuh doang. Kenapa pas butuh? Butuh aja gitu, baru bicara. Ya, ada aja. Oke, kemudian ada nanti mendatangi kamu di sosial media. Ini bisa banyak sih. Ada teman-teman lama, orang baru yang pernah kenal, ini akan muncul di sosmedmu, akan muncul di kontakmu. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini dikatakan akan ada komunikasi yang basa-basi, padahal aslinya memang mau mendekat lagi. Wah. Jadi nanti ada basa-basi. Masih zaman ya. Ya. Jadi akan ada komunikasi yang basa-basi. Kayak, hey, apa kabar? Atau, halo, lagi ngapain? Atau, ping, ping, ping. Atau ngetik P doang gitu. Atau tes. Atau nanti ada miss call. Ada nanti kirim pesan kayak basa-basi ya. Kayak apa ya, ya udah basi aja. Tapi aslinya orang itu memang mau mendekat lagi ya. Ada gitu nanti basa-basi tapi aslinya memang mau mendekat, mau dekat lagi sama kamu. Oke? Terus seseorang mau katakan bahwa dia ingin selalu menjalin silaturahmi dengan kamu meskipun dia tidak bisa memilikimu. Wih, ngeri ya. Ngeri sekali. Jadi ada sih kayak gitu guys ya. Seseorang mau katakan bahwa dia pengen selalu menjalin komunikasi. Dia pengen selalu menjalin silaturahmi dengan kamu. Meskipun dia nggak bisa bersama kamu, dia nggak bisa memilikimu. Ya, ada seperti itu. Jadi kayak, apa salahnya kita silaturahmi, apa salahnya berteman, gitu sih. Oke. Terus orang yang pernah kamu tolong, orang ini akan bicara untuk menawarkan bantuan ke kamu. Wah, coba ingat-ingat, kamu pernah nolong siapa, ya kan? Kamu pernah nih baik sama siapa tuh? Jadi orang yang pernah kamu tolong, orang ini akan bicara, orang ini akan komunikasi, terus menawarkan bantuan sama kamu, menawarkan sesuatu kayak kamu mau apa, ada yang bisa dibantu, ada yang bisa saya bantu. Wah, nanti ada sih menawarkan gitu, karena kamu pernah baik sama orang itu ya. Oke. Seseorang akan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian. Wah, ada ya pernah salah paham sih ya, diam-diam selama ini tapi ternyata suka selama ini. Cuek-cuek selama ini ya, ternyata cinta selama ini ya. Ada sih kayak gitu. Jadi seseorang akan jelaskan kita salah paham ya, ada kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Bisa juga nih tentang keluarga, teman, rekan, ada yang salah paham sama kamu. Atau apa gitu, kita salah paham aja. Jadi saling memahami ya. Saling klarifikasi. Oke.
Terus di saat situasi sudah membaik, dia mau bicara baik-baik dan dia tidak akan lagi bersikap toksik, ya. Oke, jadi nanti ada situasi membaik, ya. Di saat situasi seseorang sudah membaik, dia mau bicara baik-baik sama kamu. Dan dia tidak akan lagi toksik, ya. Contoh nih, aku diam selama ini karena ya memang harus diam dulu. Aku pasif selama ini karena ya situasiku tidak baik-baik aja, ya. Tuh. Jadi di saat situasi sudah membaik, ya mau bicara baik-baik, ya. Jadi nggak ada toxic gitu. Oke. Yang pernah menjelek-jelekkan kamu, orang ini akan datang karena dia membutuhkan kehadiranmu. Wah, udah butuh baru nyariin. Apa-apaan sih? Apa-apaan sih? Jadi ya itulah manusia, ya, kehidupan ini. Jadi ada ya yang pernah menjelek-jelekkan kamu, ada yang pernah bicara buruk lah, ada pernah jelek-jelekin kamu. Orang ini akan datang loh, orang ini akan mendekat karena dia ngerasa membutuhkan kamu, ya begitu. Udah ngejelek-jelekin, tapi ya karena butuh terus mendatangi kamu gitu. Oke? Seseorang akan mengakui bahwa kamu lebih pintar dan orang ini menyesal sudah membodoh-bodohi kamu selama ini. Wah, makanya jangan membodoh-bodohi. Jadi ada gitu, ya. Jadi seseorang akan mengakui, ya juga sih, kamu lebih pintar, kamu lebih cerdas, kamu lebih spiritual, intuisimu lebih tajam, firasatmu bagus, ya. Ya kamu lebih pintar sih, kamu kayak orang pintar. Kamu seperti orang pintar. Jadi jadi menyesal sih bodoh-bodohi kamu selama ini, ya. Ada menyesal membodoh-bodohi kamu selama ini, artinya dia tuh salah, ya. Dia sadar dia salah. Dia sadar bahwa dia salah sih bodoh-bodohi kamu. Karena kamu dibodoh-bodohi gitu, kayak sebenarnya kamu tahu, ya kamu tahu banyak hal. Kamu tahu tipe muslihatnya, kamu tahu busuk-busuknya. Kamu tahu kamu dibodoh-bodohi, ya. Tapi kamu diem aja selama ini, ya. Itu sih. Oke. Ada yang akan menjelaskan bahwa dia belum menemui kamu selama ini karena keuangannya bermasalah selama ini. Jadi ada nanti menjelaskan, aku belum bisa datang, aku belum bisa datang karena keuangan bermasalah, atau karena kita tidak punya uang, gitu, ya. Nanti ada jelasin. Sorry ya, maaf ya, tidak muncul selama ini, nggak datangi kamu karena nggak ada duit aku, ya, atau apa gitu, ya, ada masalah keuangan, bla bla bla, ya. Oke. Jadi aku batuk nih, ya, batuk berisik. Maaf ya. tapi kalau kayak gini, ya, ngeriding batuk, ngeriding kayak kenapa gitu tenggorokan aku, mungkin ya itu kayak memang informasi yang disampaikan berat sebenarnya, ya, tapi harus disampaikan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ngeriding batuk atau apa, ya, tenggorokan aku, ya itu mungkin informasi yang aku sampaikan, reading yang aku katakan, ya itu berat sebenarnya, tapi ya udah diungkapkan aja, ya. Oke, kita lihat lagi.
Oke. Ada yang selama ini berbeda ya sama kamu. Ada yang selama ini beda pendapat, beda pola pikir, atau kalian berbeda gitu. Berbeza ya. Jadi kalau kalian berbeda, ya mungkin ada drama selama ini. Tapi orangnya mau datangi kamu loh. Orangnya mau komunikasi. Orang ini mau bilang, orang ini mau katakan, eh dia sebenarnya suka sama kamu gitu. Dia sebenarnya tertarik sekali sama kamu. Beberapa ngerasa kamu tuh berharga. Kamu membuka pola pikir saya, kamu membuka cara pandang saya ya tentang banyak hal. Atau kamu menyadarkan aku untuk berubah. Kamu sadarkan aku untuk ini, untuk itu. Jadi kan ya menganggap kamu tuh spesial gitu. Wih, ada mau mengungkapkan rasa sayang. Sayang banget nih sama kamu. Ya, meskipun ada membatasi diri ya. Jadi ada mau komunikasi kayak aku agak-agak berjarak ya. Aku agak-agak jaga jarak karena takut semakin baper sama kamu. Takut semakin terbawa perasaan sama kamu. Beberapa ini ketakutan mencintai kamu, ketakutan menyayangi kamu. Entah kenapa gitu, takut aja. Entah bahaya kah, entah drama atau apa gitu. Ada masalah ya. Jadi dia ngerasa ya takut. Ini kan ada ketakutan. Kayak takut loh mencintaimu lebih dalam. Takut banget menyayangimu lebih dalam gitu. Takut berharap lebih dalam. Karena kayaknya nggak mungkin bersama kamu. Nggak mungkin dengan kamu. Gitu. Jadi ada nanti menjelaskan. Ya maaf ya udah agak berjarak. Maaf ya selama ini diam, pasif. Ya karena menghindari drama, menghindari konflik sama kamu, menghindari baper terlalu dalam sama kamu. Gitu. Oke. Ini ada orang lama, ada orang baru ya. Ada sih udah kenal. Ada orang lama, ada orang baru. Ada yang sudah kenal. Oke. Beberapa ini mau bertanya-tanya. Beberapa mau nanya-nanya. Kamu sudah move on atau belum? Itu sih. Oke. Ini ada loh, suka banget sama kamu. Sampai kamu digenggam gitu di hatinya. Kamu digenggam banget di perasaannya gitu. Ini orangnya pintar menyembunyikan perasaan ya. Pintar menyembunyikan rasa cintanya sama kamu. Beberapa karena sadar diri atau tahu diri ya. Ada nih tahu diri aja gitu. Aku sadar diri aku siapa, kamu siapa. Aku tahu diri aku siapa, kamu siapa. Kita sulit aja rasanya. Jadi kan ya udah diam aja gitu. Oke, ada juga tentang keluarga, ada juga tentang saudara. Ya, saudara mau bicara, mau ketemu kamu. Atau ya ada keluarga-keluarga, anggota keluarga deket, jauh, ini mau bertemu. Tapi aku ngerasa ya, ini orang-orangnya pernah bikin drama.
orang-orangnya pernah bikin masalah gitu. Ya nanti kalau situasinya sudah membaik ya nggak apa-apa. Kalau situasi lebih baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau toxic nggak usah. Ya kalau toxic gimana ya? Gimana gitu? Ya mungkin lebih kayak bikin batasan. Kalau toxic agak berjarak, membatasi diri lah. Agak ya bikin batasan gitu. Kalau toxic ya. Tapi kalau enggak ya deket lah ya. Ada mau komunikasikan bahwa dia beruntung kenal kamu. Dia beruntung banget mengenal dirimu, atau dia beruntung pernah kenal kamu. Ya itu. Karena apa ya? Sejak kenal kamu berubah gitu cara pandangnya, berubah pola pikirnya. Beberapa belajar hal-hal spiritual dari kamu ya. Beberapa belajar hal-hal positif dari kamu, melalui kamu gitu. Oke. Ini ada yang takdir. Wih. Ada ya yang takdir. Aku ngerasa siapapun yang berkomunikasi nanti atau menemui kamu nanti, ini ada memang udah takdir. Ada takdir, ada jalan untuk kamu sama dia. Ada jalan untuk kalian. Gitu. Meskipun ya nanti ada yang lambat energinya ya. Ada nanti energinya lelet gitu. Tapi akhir tahun ini seperti menunjukkan ada jalan. Akhir tahun ini seperti menunjukkan ada takdirnya untuk kamu dengan seseorang. Gitu. Oke. Kita lihat. Ada yang akan memberitahu bahwa dia belum bisa mendatangi kamu karena dia ada perubahan jadwal atau ada urusan yang lain. Wah, jadi nanti entah siapa ya, entah keluarga atau teman ya, ada nanti ngasih tahu dia belum bisa mendatangi kamu karena dia ada perubahan jadwal atau dia ada urusan lain. Contoh, sorry ya nggak bisa ketemu nanti, ya karena ada urusan yang lain. Oke, terus ya itu. Makanya tadi ada energinya lelet. Makanya tadi ada energinya lambat. Jadi kayak pelan-pelan. Ada yang menunggu dulu ya, baru nanti ada kepastian gitu. Jadi kayak sabar, pelan-pelan, baru jelas. Oke, seseorang mau memohon maaf karena kamu yang lebih banyak berjuang daripada dia. Wih. Jadi nanti ada minta maaf, ada nanti memohon maaf karena kamu lebih banyak berkorban, kamu lebih banyak berjuang. Ya maaf ya, menyusahkan kamu. Itu sih. Terus ada yang mau membuktikan kata-katanya atau janjinya, atau mau melunasi sesuatu, atau mau membereskan sesuatu dengan kamu. Wih, ribet ya. Jadi nanti ada nanti membuktikan kata-katanya. Dia bilang A, dia bilang B, gitu sih. Ada nanti menepati janji, ada nanti melunasi sesuatu, atau beresin urusan sama kamu. Terus teman atau rekan yang akan bicara. Teman atau rekan akan bicara lagi karena mau membangun relasi yang lebih baik lagi dengan kamu. Ada yang merasa rugi kehilanganmu. Wih. Terus sebentar lagi seseorang akan berkata-kata seperti menunjukkan bahwa dia tidak terima jika kamu lebih dari dia. Oke. Ada sih nanti masih iri hati, cemburu, dengki ya.
Jadi sebentar lagi seseorang akan bicara gitu, entah teman atau saudara atau siapa, dia akan berkata-kata, dia akan menunjukkan bahwa dia nggak terima kamu lebih dari dia. Kamu jangan ya lebih dari aku. Kamu jangan lebih gitu. Yaitu orangnya iri hati, cemburu, dengki ya. Oke. Seseorang yang tidak berhenti mencintaimu dan tidak berhenti memantau kamu. Orang ini akan menunjukkan betapa dia tidak ingin jauh dari kamu. Wah, jangan jauh-jauh ya. Hehehe. Jadi ada orang yang nggak berhenti mencintaimu, nggak berhenti kepoin kamu, nggak berhenti memantau kamu ya. Orang ini akan ngomong, orang ini akan bicara, kayak menunjukkan betapa dia nggak mau kehilanganmu, nggak mau jauh sama kamu. Ya, itu sih. Oke. Ini ada huruf J, A, O, M, B, D, T, Y, F, L, H, E, Z, W, I, C, S, O. Ini di kartu ada Scorpio, Aries, Aquarius, ada Libra, Taurus ya. Di sini ada Sagittarius, Libra, Scorpio, Virgo, Taurus, Gemini, Leo, Pisces. Pisces ya. Oke. Ada Agustus, Maret, Januari, Mei, Juli, April, Februari, Desember. Oke. Ini ada Depok, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kalimantan, Pandeglang, Bogor, Bandung, Banjar, Pekalongan, Magelang, Wonosobo, Bekasi, Garut, Cirebon, Palu, Kendari, Jakarta, Bandar Lampung, Gorontalo, Subang, Tasikmalaya, Purwokerto, Klaten, Gresik, Medan, Jambi, Kupang, Australia, Aceh. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.